Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga, Morigrow. Mario Dandi, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, divonis 12 tahun penjara serta wajib membayar ganti rugi 25 miliar rupiah. Muhaimin Iskandar datangi KPK untuk jalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi di Kemenaker Trans 11 tahun silam. Yeni Wahid temui Prabowo Subianto di kediamannya. Apakah ini pertanda Yeni Wahid mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam.
Setelah sempat absen dari pemanggilan pertama, Muhaimin Iskandar alias Caimin hari ini mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Caimin diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada 2012. Caimin pun memastikan kehadirannya sebagai saksi membantu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat. Meski Caimin terlihat tenang, namun dugaan adanya politisasi kasus ini pun menyeruak. Apalagi KPK baru saja melakukan pemanggilan terhadap Caimin setelah Ketua Umum PKB ini dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Sebenarnya, apa yang membuat pemeriksaan Caimin ini baru dilakukan lagi setelah kasus korupsi terungkap 11 tahun silam? Benarkah ada politisasi di tengah kontestasi? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, karena kasus ini merupakan kasus yang terjadi di saat Caimin atau Muhaimin Iskandar menjadi Menaker Trans, pemirsa, di tahun 2009 hingga 2014. Kalau kita runut ke belakang, dulu kasusnya yang kerennya itu adalah kasus kardus durian. Tapi ternyata ada kasus lain yang terjadi yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK mengenai anggaran atau dugaan korupsi terkait TKI dengan kapasitas Caimin sebagai menteri. Tapi tetap saja ini kasus lama pemirsa. Apakah ada unsur politis? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Bapak Ahyar Salmi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, saya sudah tersambung juga dengan mantan Ketua KPK di sini, Pak Abraham Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Pak Ahyar, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditahan dulu Bapak, karena sekarang saya akan hadirkan kepada pemirsa TV One, saya punya data untuk Anda. Ini sebagai pengantar atau bridging yang baik sebelum kita kemudian melihat kasus ini lebih lanjut pemirsa. Nah, mari kita lihat. Ya pemirsa, di mana kemudian Ketua KPK Firly Bahuri ini memang pernah membantah atau sudah membantah pemeriksaan Ketua Umum PKB Caimin. Ini ada unsur nuansa politis yang mengatakan tidak pemirsa. Bahkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di tahun 2012 lalu. Kita simak pernyataannya berikut ini. Pastikan beliau diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 3 orang tersangka di Kementerian Tenaga Kerja. Saya kira itu. Katanya nuansa politiknya sangat kuat dalam pemeriksaan Tadi sudah dijelaskan. Apa yang dilakukan oleh KPK adalah proses hukum. KPK sangat menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, profesional, akuntabel, proporsionalitas, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi tidak ada politik, Pak, ya? Jangan ada membangun opini lain. Ini murni penegakan hukum. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Abraham Samad terlebih dahulu. Pak, sebagai mantan Ketua KPK, menurut hemat Bapak, pemanggilan sebagai saksi, bukan penetapan tersangka, pemanggilan sebagai saksi Caimin saat ini kental nuansa politis atau tidak? Pertama, standing posisi dulu ya.
bahwa kita semua mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, yang berdasarkan on the track, berdasarkan hukum. Itu standing posisi kita semua sebagai rakyat Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara dalam konteks kasus yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja, tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Firly Bahuri. Jadi kalau kita melihat proses pemanggilan Cak Imin sebagai saksi, kalau kita melihat proses ansihnya, maka itu hal yang biasa saja, kan gitu. Hal yang biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau kita melihat latar belakang dari pengungkapan kasus ini, disinilah ada perdebatan. Ya, ada dugaan sebagian besar orang dan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kasus ini bermuatan politik. Kenapa sampai timbul anggapan seperti itu? Karena pertama, kalau melihat dari kasus ini terjadi di tahun 2012 dan ternyata baru disidik di akhir-akhir tahun lalu, atau boleh dikatakan nanti mulai disidik di tahun 2023. Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar masyarakat, bahwa kenapa kasus yang terjadi di tahun 2012 itu baru disidik tahun 2023. Dan baru diungkapkan, disampaikan ke publik ketika Cak Imin sudah mendeklarasikan dirinya di Koalisi Perubahan sebagai calon bakal wakil presiden. Pertanyaan kedua, kenapa ketika Cak Imin berada di koalisi sebelumnya itu tidak pernah diungkapkan kasus tersebut? Itu kan keganjilan-keganjilan. Kemudian saya ingin berbagi sedikit pengalaman ya. Ketika sebuah kasus dari Direktorat Dumas, kan di KPK itu sebelum kasus itu ditingkatkan ke penyelidikan, maka pertama kasus itu diolah, diinvestigasi, ada yang diinvestigasi. Dan ketika kasus itu diinvestigasi di Direktorat Dumas, maka itu dikatakan, atau kalau di KPK disebut full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Pada saat kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan di Direktorat Dumas, maka itu sebenarnya yang dilakukan adalah operasi-operasi intelijen. Karena dia melakukan operasi-operasi intelijen berkaitan dengan pengumpulan bahan dan keterangan, maka kasus itu memang tidak boleh disampaikan ke hadapan publik. Tapi ketika kasus itu sudah dilakukan full bucket, ya, yang seperti tadi saya sebutkan, dan sudah ditingkatkan posisinya menjadi kasus yang diterbitkan sprindiknya, yaitu surat perintah penyelidikan, maka kasus itu berarti di tingkat Dumas sudah ditemukan peristiwa pidananya, sehingga kasus ini ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Baik. Dan ketika kasus itu sudah ditingkatkan di tahap penyelidikan, maka tradisi yang ada di KPK biasanya itu disampaikan oleh juru bicara. Jadi biasanya juru bicara menyampaikan ke publik bahwa di tahun, misalnya di tahun 2023 ini bulan 8 ada 8 kasus yang sudah ditingkatkan statusnya menjadi kasus yang sudah diterbitkan surat perintah penyelidikannya. Itu biasanya begitu disampaikan. Setiap kuartal itu disampaikan ada beberapa kasus yang sudah ditingkatkan dari Direktorat Dumas ke Direktorat Penyelidikan. Ini tidak pernah ada disampaikan dan tiba-tiba. Itu keganjilan. Oleh karena itu, kalau kenapa orang menyatakan ini kasus adalah bernuansa politik, karena itu tadi latar belakang pengungkapannya, bukan proses pemanggilannya. Kalau proses pemanggilan Cak Imin itu memang hal yang biasa-biasa saja. Maka tadi kalau Pak Mahfud bilang ini hal yang biasa, iya biasa dalam segi proses pemanggilan. Tapi menjadi tidak biasa, menjadi punya nuansa politik ketika kita memeriksa, membedah latar belakang pengungkapan kasus ini. Jadi begitu Mbak Caca.
Baik, latar belakang pengungkapan kasus ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Abraham Samad begitu teknis untuk masyarakat awam seperti kita tidak tahu kita mengenai alur dari penyidikan ke penyelidikan. Sederhananya mungkin saya akan tanya kepada Pak Ahyar, untuk pengungkapan kasus, entah itu latar belakang pengungkapan kasus lama sekarang kemudian dibuka, terbatas waktu tidak sih Pak? Salah tidak kasus lama kita buka sekarang? Dijawab sesaat lagi Pak, usai jeda berikut. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sebelum saya bertanya kepada narasumber saya, kita akan dengar dulu apa statement bakal calon Presiden Anies Baswedan dengan pemanggilan Caimin pemirsa di KPK. Ini dia. Saya sangat yakin seperti yang disampaikan oleh Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah. Beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuan. Jadi saya yakin dan bismillah insyaallah semuanya lancar. Dan saya juga percaya mereka akan menjalankan tugas dengan profesional. Ya, sekarang saya akan tanya kepada Pak Ahyar. Pak, sebenarnya kasus pidana atau kasus hukum untuk korupsi contohnya, ada masa kadaluarsa tidak? Kalau lampau nggak boleh dibuka atau bagaimana? Ada. Itu diatur dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada 4 kategori di situ. Kalau yang terlama itu daluarsanya adalah 18 tahun, terutama terhadap ancaman pidana yang di atas 12 tahun, ya Pak, 6 tahun di situ. Itu 18 tahun sejak terjadinya peristiwa yang dikatakan tindak pidana itu. Jadi ada. Untuk kasus Caimin 10-11 tahun yang lalu masih ideal tidak? Tergantung pasal berapa yang akan dipakaikan oleh, kalau sekiranya nanti, ini kan kita nggak tahu, pemanggilan ini oleh KPK hanya murni untuk saksi atau nanti di belakang hari dijadikan TSK. Kan selama ini kita juga lihat baik di KPK maupun juga di kepolisian, di kejaksaan, awal-awal pemanggilan itu bisa bermula dari saksi kemudian berubah status. Oke, baik. Sekarang saya sudah tersambung dengan Pak Saiful Huda yang merupakan Wasekjen PKB untuk memberikan pernyataannya karena sang ketum sebagai saksi di KPK hari ini. Selamat malam, Pak Saiful Huda. Malam Mbak, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar juga? Semoga baik ya Pak ya. Boleh langsung dijawab saja, tapi saya mungkin mengajak untuk, mungkin kita tinggalkan sejenaklah untuk unsur politis, karena sudah pasti itu anggapan dari PKB. Tapi pertanyaan besar publik, terlibat tidak Caimin untuk kasus korupsi yang tengah ditangani saat ini? Ya, itu bisa ditanyakan ke pihak KPK, tapi kami meyakini Gus Imin sama sekali tidak terlibat menyangkut soal korupsi ini. Dan tadi posisinya kan dimintain keterangan sebagai saksi. Dan sudah ada yang tersangkanya. Dan tadi Gus Imin menyampaikan membantu KPK untuk mengklirkan dan secepatnya semoga ini bisa dituntaskan. Karena kan bisa berdimensi dua, publik berprasangka Gus Imin terlibat dan saat yang sama ada juga publik berprasangka ini politisasi. Jadi dua-duanya memang tidak menguntungkan bagi Gus Imin dan karena itu kita setuju mendorong kepada KPK untuk mengambil sikap secepatnya menyangkut soal ini, tapi prinsipnya kami mengabarkan bahwa keyakinan kami dan hasil rekonstruksi dari berbagai hal, Gus Imin tidak terlibat terkait dengan ini. Oke, kalau misalnya memang PKB meyakini Gus Imin atau Caimin tidak terlibat, tapi ini semakin melebar ya karena ada politisi lain, Ibu Reina Usman yang kembali rumahnya digeledah oleh KPK. Ini bagaimana?
Ya tanyakan sama KPK. Oke. Jadi sekali lagi kita akan bantu sebagaimana komitmen Gus Imin, kita akan bantu KPK untuk menuntaskan kasus ini dan semoga secepatnya bisa dituntaskan. Baik. Ditahan dulu Pak Saiful Huda. Mungkin sekarang saya ke Pak Abraham Samad. Bapak, mohon maaf juga ya kalau misalnya ada pertanyaan dari publik. Apakah benar ini memang kali pertama KPK mengangkat sebuah kasus disangkakan ada unsur politis karena Caimin sebagai bacawa pres? Ada publik kemudian mengarahkan ini di zaman Bapak menjadi ketua KPK, Budi Gunawan pun menjadi tersangka pada saat itu menjadi calon tunggal Kapolri. Bagaimana? Oke. Jadi saya mau katakan begini Mbak ya, itu konteksnya berbeda ya. Dan ingat pada saat itu kan kita mengusut kasus rekening gendut ya, dan itu memang diumumkan jauh hari sebelumnya bahwa kita sedang mengusut kasus rekening gendut. Cuman memang pada saat penetapan, ingat ya, penetapan tersangkanya itu ketika Pak Budi Gunawan masih status pada saat itu Wakapolri ya, kalau nggak salah Wakapolri atau Lemdiklat, saya agak lupa. Tapi kasus besarnya itu adalah kasus rekening gendut, sebenarnya begitu Mbak. Jadi itu nggak bisa ditafsirkan sama dengan kasus Caimin. Ini kan pilpres ya. Jadi terus kemudian yang kedua, selain pilpres kita bisa melihat rentang waktu tadi seperti yang saya katakan, bahwa proses pemanggilan Caimin, kalau proses pemanggilannya sebagai saksi itu hal yang biasa, lumrah sebagai proses hukum. Tapi ketika kita melihat latar belakang pengungkapan kasus ini, itu yang ada keganjilan, ada keganjalan. Apa keganjilannya? Seperti tadi yang saya katakan. Pertama, kasus ini terjadi di tahun 2012, tapi kemudian baru diungkap di tahun 2023. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemanggilan Caimin itu baru dilakukan setelah Caimin mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden. Pertanyaannya, kenapa ketika Caimin masih berada di koalisi sebelah itu tidak pernah ada pemanggilan ya? Baik. Dan lebih teknis lagi saya ingin katakan seperti tadi yang saya katakan Mbak Caca, saya kan pernah di KPK, jadi saya tahu tradisi mekanisme ketika sebuah kasus itu ditingkatkan dari tahapan di Direktorat Dumas naik ke tahapan di Direktorat Penyidikan. Ditahan dulu. Seperti tadi saya katakan. Pak, ditahan dulu. Sekarang saya mau konfirmasi kepada Pak Saiful Huda, betulkah bahwa partai memang tidak pernah sedikit pun mendengar bahwa ada pengungkapan kasus untuk hal ini ketika Caimin berada dalam koalisi pemerintahan, begitu Pak? Nggak ada, kita nggak tahu kalau ada kasus ini, karena kebetulan Gus Imin baru tahu setelah dapat surat seminggu yang lalu untuk dimintain keterangan supaya bisa datang ke KPK. Keterkaitan Caimin untuk kasus ini sebenarnya dalam rangka apa? Tahu, mengetahui kah, menyetujui kah? Nggak ada sama sekali. Oke. Jadi di dalam keterangan tadi juga disampaikan karena proyek ini kan proyek yang direkomendasikan hampir oleh 12-13 kementerian. Yang waktu itu, waktu zamannya Pak SBY, ada semacam kepres yang mensepakati sebagai payung hukum terkait dengan kegiatan atau program ini. Baik. Karena itu relatif, Gus Imin relatif nggak tahu detail masalah ini. Baik. Oke, sekarang saya ke Pak Ahyar. Pak, sebenarnya kan sederhana, kalau tidak salah tidak usah takut. Karena kan untuk membangun konstruksi hukum tanpa bukti yang jelas kan tidak akan mungkin. Apakah jangan-jangan memang politisi juga nggak bersih-bersih amat, tinggal tunggu kapan kasusnya diungkap, bagaimana? Iya kan, kalaupun ada politisi yang tersandung kasus, kan tidak semuanya politisi. Banyak juga yang baik-baik kan. Ya. Jadi jangan kita generalisir, jangan kita pukul rata semua politisi seperti yang politisi yang ada yang tersangkut kasus. Enggak juga, banyak juga yang baik. Juga jangan kita katakan juga mungkin semua orang yang alim pasti baik-baik saja. Kadang-kadang kan juga mungkin tidak kasus hukum dipolitisir.
Oh, itu sangat mungkin. Bagaimana cara membangun konstruksi hukumnya? Kalau konstruksi hukum tentu kan yang orang yang membuat itu yang paling tahu kan. Apakah ini benar-benar ada bukti atau tidak? Ya. Apakah itu akan dibangun nanti dengan keyakinan dia atau petunjuk persoalan itu, atau juga bisa saja tidak tertutup kemungkinan ada saksi yang berbohong. Oke. Saya terlepas dari kasus ini ya, itu antara lain mengaku si X yang begini. Ya. Itu sangat mungkin. Boleh ditambahkan dong Pak Abraham Samad, mungkin tidak seperti itu. Ada bukti yang kemudian diada-adakan, ada saksi kemudian berbohong. Karena publik berpikir nggak akan mungkin, kalau tidak bersalah ya tidak usah takut. Bagaimana Pak Abraham Samad? Pengalaman saya di KPK dan sebelum-sebelumnya, saya melihat selama ini KPK kan on the track ya. Marwah pemberantasan korupsi dan marwah KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat itu dijaga betul. Tapi setelah era sekarang, saya harus jujur mengatakan bahwa marwah pemberantasan korupsi itu sudah hancur. Kita bisa lihat komisioner-komisioner KPK itu kan juga tersangkut masalah etik. Pertama misalnya Firly masalah helikopter, kemudian ada Lili yang harus keluar karena tersangkut masalah gratifikasi nonton balap di Mandalika, kemudian ada komisioner yang chattingnya bocor, chatting dengan Kementerian SDM meminta macam-macam. Itu kan membuktikan bahwa ada masalah sebenarnya di tingkat kelembagaan KPK. Oleh karena itu, kalau sekarang masyarakat melihat bahwa kasus Caimin ini adalah kasus yang dipolitisasi, maka jangan dipersalahkan masyarakat, karena memang selama ini kita melihat ada penurunan standar moral. Jadi ada istilah yang saya ingin gunakan di tempat ini, bahwa standar moral kepemimpinan KPK itu sekarang menurun. Dan itu bisa mengakibatkan bahwa pengungkapan kasus itu nanti bisa disalahgunakan karena standar moralnya sudah turun. Artinya apa? Dia tidak lagi melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu berdasarkan hukum-hukum yang ada, tapi melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan nuansa-nuansa politik. Itu yang kita lihat sekarang, Mbak. Baik, terima kasih Pak Abraham Samad. Kita hargai pendapatnya, meskipun tadi sebelumnya saya sudah sempat memutarkan video pernyataan Firly, Ketua KPK, bahwa tidak ada unsur politik. Mungkin terakhir kepada Pak Saiful Huda, apakah dengan ini PKB atau mungkin Caimin tetap akan menyerahkan kooperatif untuk kasus ini diungkap dengan tuntas, ataukah jangan-jangan berdalih jangan politisir dong supaya kemudian tidak dikaitkan kasus? Bagaimana Pak Saiful Huda? Ya, tadi Gus Imin kan datang, artinya walaupun ada persepsi politisasi, ya kita tetap datang. Gus Imin kooperatif. Apapun yang diminta untuk dalam rangka menuntaskan kasus ini, Gus Imin pasti datang. Tapi kalau melihat dari konstruksi hukumnya, memang cukup tadi datang sekali, karena memang sekali lagi tidak ada kaitan sama sekali kasus ini terkait korupsi ini dengan Gus Imin. Baik, terima kasih Pak Saiful Huda, terima kasih Pak Abraham Samad, dan mungkin nanti saya masih akan berbincang dengan Pak Ahyar Salmi, nanti kita akan membahas kasus hukum lainnya. Sesaat lagi pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita akan melihat agenda di mana Yeni Wahid bertemu dengan Prabowo Subianto.
Pemirsa, Bareskrim Polri sedianya menjadwalkan pemanggilan terhadap artis Wulan Guritno pemirsa, tapi Wulan Guritno tidak hadir dalam pemanggilan ini terkait promosi situs judi online. Wulan Guritno dijadwalkan harusnya hadir pada hari ini Kamis setelah menindaklanjuti video viral terkait promosi judi online yang melibatkan Wulan Guritno. Bareskrim Polri akhirnya melayangkan pemanggilan terhadap artis tersebut untuk dimintai keterangan terkait promosi judi online yang membuat dirinya viral di media sosial. Sebelumnya perjudian online seperti slot marak di Indonesia melibatkan tindak pidana kejahatan. Tidak hanya itu, bahkan belakangan para artis pun dan juga influencer gencar mempromosikan judi online di akun sosial media pribadi mereka. Hari ini pemeriksaan terhadap saudara WG atau mengambil keterangan ya, klarifikasi, karena yang bersangkutan diundang untuk dimintai keterangan klarifikasi. Hari ini saudari WG tidak bisa hadir karena kesehatan ya. Jadi kesehatannya kurang, kemudian penasihat hukumnya, lawyernya mengatakan kepada penyidik akan menghadirkan minggu depan. Kapan pelaksanaannya tergantung daripada kesehatannya pulih kembali. Rencanakan hari ini pemeriksaan terhadap saudara WG atau mengambil keterangan ya, klarifikasi, karena yang bersangkutan diundang untuk dimintai keterangan klarifikasi. Hari ini saudari WG tidak bisa hadir karena kesehatan ya. Jadi kesehatannya kurang, kemudian penasihat hukumnya, lawyernya mengatakan kepada penyidik akan menghadirkan. Ya pemirsa, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda siapa saja sih artis yang pernah mempromosikan judi online. Ini dia. Ya pemirsa, sekarang akan kita lihat ini artis-artis yang pernah mempromosikan judi online pemirsa, mulai dari Dewi Persik, bahkan juga Wulan Guritno yang sekarang ingin dipanggil oleh Bareskrim Polri, bahkan juga ada Dinar Kendi pemirsa. Nah, jadi ada anggapan dari mereka bahwa judi online ini legal, jadi mereka tidak tahu. Bahkan untuk Dewi Persik saja dia pernah mengunggah di April 2023 pemirsa, yang tidak tahu juga mengenai ini game berkedok judi online. Jadi kita juga mempertanyakan kalau artis-artis tersebut tidak tahu bahwa ini merupakan bukan judi online, padahal kan sudah jelas narasi promosinya, gambar-gambarnya pun mendukung. Tapi tidak tahu pemirsa. Itu yang kemudian menjadi pernyataan bantahan sang artis tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat lantas artis-artis ini bisa dapat jerat hukum seperti apa jikalau terbukti terlibat pemirsa. Nah ini dia. Jadi kalau kita melihat untuk pasal 303 ayat 1 KUHP, denda hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah. Jika menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan pasal 303 atau turut main judi pemirsa. Bahkan juga pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Mungkin lebih kuat di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi hati-hati juga. Tidak tahu, tidak terlibat, tidak mengerti bukan berarti tidak bisa terlibat. Ada Undang-Undang ITE pemirsa. Nah, sesaat lagi atau mungkin sebentar lagi nih pemirsa, saya akan hadirkan ulasan lengkapnya untuk kasus hukum yang berbeda, yakni kasus yang menjerat 3 orang terkait penganiayaan Mario Dandi. Ini dia, kita lihat dulu.
Ya, kalau tadi kita melihat ulasan kasus artis-artis yang promosi judi online, sekarang kita akan lihat ulasan lengkap untuk kasus Mario Dandi dan kawan-kawan pemirsa, penganiayaan David Ozora. Saya masih bersama dengan Pak Ahyar di sini untuk melihat dari perspektif hukum, tapi kita lihat terlebih dahulu timeline kasus ini, mulai dari kasus ini viral hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Anda kemudian pasti tidak akan bisa jauh-jauh dari kasus ini, di mana 20 Februari 2023 tepatnya penganiayaan terhadap David dilakukan oleh Mario Dandi, pemirsa. Nah, kemudian ini ada videonya viral di media sosial dan kemudian menuai simpati dan rasa geram dari masyarakat karena begitu sadis sekali, pemirsa. Kita lihat lagi ya. Nah, 23 Februari nggak berselang lama, Mario langsung ditetapkan sebagai tersangka. Lalu selanjutnya kita akan lihat waktu berikutnya atau timeline berikutnya, pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka, bahwa setelah itu polisi limpahkan tahap 1 kasus Mario ke Kejati DKI, pemirsa. Jadi memang waktunya tidak berselang lama, langsung dilimpahkan ke Kejati DKI, langsung dibalas oleh Kejaksaan, pemirsa, untuk dilakukan perbaikan. Dan kita lihat ternyata langsung direspon oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ya, pemirsa, dan kemudian kita lihat setelah 21 Maret, pemirsa, kasus tersebut yang kemudian sudah direspon hingga kemudian penetapan tersangka. Nah, sekarang kita lihat peran-perannya ya, pemirsa ya. Peran-peran mereka ini seperti apa? Nah, untuk peran Mario Dandi merencanakan dan juga melakukan penganiayaan, menyebarkan video penganiayaan. Ini Mario Dandi. Lantas bagaimana dengan Shane yang juga dianggap sebagai bagian dari penganiayaan, pemirsa? Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk jerat hukumnya. Jerat hukum Mario Dandi seperti apa? Kalau kita lihat peran seperti ini, lantas apa jerat hukumnya? Nah, ini dia, pemirsa. Penganiayaan berat. Pasal 355 KUHP ayat 1, pemirsa. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pak Ahyar, tanpa mengurangi rasa duka cita atau juga simpati kita terhadap David, sekiranya dengan apa yang dilakukan oleh Mario Dandi, sudah setara tidak, Pak? Sudah ideal tidak, Pak? Dengan pasal yang dikenakan, bahkan juga vonisnya, seperti apa? Ya, kalau kita lihat pasal itu udah paling mentok, yang paling atas. Nggak ada lagi dalam pasal 355 itu hanya 12 tahun. Itu udah full, nggak mungkin lagi hakim menjatuhkan lebih dari situ. Nah, kalau kita lihat sentukan ancaman pidana yang kayak yang mentok ini nggak banyak terjadi di Republik Indonesia ini, di pengadilan kita. Itu agak termasuk yang jarang-jarang. Kalau kita bandingkan, walaupun dia jarang dibandingkan dengan apa ini namanya perbuatan yang dilakukan, ini kan luar biasa. Kata hakim tadi mengatakan dalam persidangan sangat sadis. Nggak ada hal-hal yang meringankan. Nah, ini yang harus dijadikan semacam jurisprudensi di pengadilan kita, baik jaksa maupun hakim. Kalau tidak ada hal-hal yang meringankan, tuntut jatuhkan dengan pidana yang paling puncak, jangan yang di bawah. Nah, tadi saya memperkirakan kalau ada yang hal yang meringankan, tentu nggak mungkin akan diadakan yang paling top. Oke, untuk Mario Dandi hukumannya maksimum dikenakan. Lantas bagaimana untuk Shane Lucas, mulai dari peran hingga jerat hukumnya? Kita lihat lagi, pemirsa ya. Nah, ini untuk peran Shane, merekam video, melakukan pembiaran, memperlancar tindakan brutal dan sadis Mario Dandi terhadap David. Lantas apa jerat hukumnya, pemirsa, dengan peran seperti ini? Kita lihat lagi ya, untuk jerat hukumnya yakni Shane, pasal 355, pasal yang sama, penganiayaan berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pak, saya tidak terlalu mengerti mengenai hukum. Dengan peran seperti ini, vonis 5 tahun, tidak seberat Mario Dandi. Sudah pas tidak, Pak? Menurut hakim kan sudah pas. Karena dilihat peranan ini sejauh mana sih. Dia bukanlah aktor yang utama. Katakanlah bukan aktor intelektualnya dia itu, tapi dia turut serta melakukan tindak pidana, peranannya tidak sepul dari Mario. Jadi ini kurang separuh dari Mario. Kalau kita lihat dari itu kurang dari setengah dia, ya masih dalam batas-batas yang kelaziman yang terjadi di pengadilan lah. Oke. Ada yang menganggap apakah ini terlalu berat atau seperti apa, Pak? Itu relatif. Kaki tangan ini, Pak, ya? Iya. Kalau dia nggak membiarkan, belum tentu terjadi ini.
ya dia bisa cegah. Kalau kita lihat kalau atau dia berteriak atau ketika satpam yang datang ke tempat itu dia katakan bukan biasa-biasa aja, ini memang ada hal sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Ini kan dia tidak melakukan itu. Sekarang kita lihat untuk anak AG pemirsa ya. Ini pelaku ketiga pemirsa anak AG. Kemudian kita lihat peran dan juga jerat hukum. AG mengatur rencana pertemuan, janjian pemirsa, ikut perencana kampanye dan menyaksikan penganiayaan. Jerat hukumnya pemirsa dengan proses hukum yang juga dilakukan oleh kuasa hukum dari AG sendiri. Kemudian kita lihat apa jerat hukumnya. Ya, kita lihat sekarang jerat hukum untuk anak AG pemirsa. Ya, ini dia. Pasal 76C, pasal 80 ayat 2, pasal 35 KUHP pemirsa. Ya, kita lihat bahwa anak AG dikenakan pasal seperti itu, bahkan ia sudah divonis pemirsa, yakni 3 tahun 6 bulan di PT Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 3 tahun 6 bulan. Mungkin langsung saja saya ke Pak Ahyar. Pak, sudah ada proses hukum lanjutan yang dilakukan, tapi tetap sama ini vonisnya. Seperti apa Bapak menanggapinya? Iya, karena ini kan anak-anak. Inilah hal yang kenapa kok kelihatannya nggak seberat yang lain itu. Ini anak yang berhadapan dengan hukum. Ini mungkin pertimbangan majelis untuk menjatuhkan dia 3 tahun. Jadi 12, 5, 3. 3 ini kan berarti 1/4. 25% dari Mario. Mungkin dinilai tanggung jawabnya 25% nih dari apa yang dilakukan oleh Mario. Bagi seorang anak ini. Oke, nanti sesaat lagi saya masih akan berbincang dengan Pak Ahyar Salmi. Kita akan berbicara mengenai selain peran-peran mereka adalah mengenai restitusi juga sangat penting pemirsa. Karena yang paling penting adalah pasca vonis. Lantas David masa depannya seperti apa? Sesaat lagi ya, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, usai dianiaya Mario Dandi secara brutal 20 Februari lalu David sempat alami koma beberapa hari. Kondisi David pun perlahan sadar, berangsur pulih pemirsa. Ya namun demikian berdasarkan keterangan dokter yang merawat David Ozora selama di rumah sakit, David mengalami diffuse axonal injury. Lalu apakah diffuse axonal injury itu? Diffuse axonal injury biasanya merupakan atau ditemukan pada korban kecelakaan kendaraan bermotor, kerasnya benturan pada kepala, menyebabkan terjadinya cedera traumatis pada otak yang tergolong parah. Cedera axonal diffuse ini terjadi ketika serat saraf panjang di otak robek dan terkoyak hingga terjadi pergeseran dan rotasi otak di dalam tengkorak. Saat terjadi cedera, akibatnya korban kerap alami koma dan sebagaimana besar kasus pasien dengan kondisi ini tidak pernah sadar kembali. Hal ini disebabkan karena dari pengaruh miliaran saraf yang tersebar di otak sehingga kerap kali kerusakannya bersifat fatal. Beberapa gejala umum yang terjadi pada pasien ini adalah kehilangan kesadaran, sakit kepala terus-menerus, kesulitan berbicara, dan juga memahami, gangguan kognitif motorik, serta alami kesulitan tidur. Ya pemirsa, dengan kondisi cedera seperti itu, lantas berapa sih besaran biaya yang dikeluarkan keluarga untuk pengobatan David pemirsa? Kita lihat, saya punya datanya pemirsa, bahkan saya akan minta kepada Pak Ahyar juga untuk menanggapinya. Ini total yang dikeluarkan keluarga 1 hingga 2 miliar pemirsa selama David koma hingga kemudian sadar dan juga pulih pemirsa. Dan sumber dana untuk membiayai biaya ini adalah dari pribadi dan juga asuransi pemirsa. Karena keluarga sudah besar mengeluarkan biaya pengobatan untuk David hingga akhirnya bisa keluar dari rumah sakit meskipun kondisinya juga tidak prima pemirsa. Untuk itulah ada keinginan untuk membayar restitusi, khususnya dari pihak Mario Dandi untuk membayar biaya pengobatan pemirsa. Nah, kalau kita melihat hitung-hitungan restitusi yang layak untuk David dengan kondisinya seperti sekarang itu seperti apa pemirsa? Mengingat begitu besar keluarga harus membayar biaya pengobatan, LPSK mencatat 118 miliar rupiah atau juga mungkin kita genapkan 120 miliar pemirsa. Ini didapat dengan perhitungan bahwa biaya tersebut dibutuhkan untuk membiayai pengobatan David selama 54 tahun dengan kegiatan kebutuhan pengobatan per tahun 2M. Ini ditanggung renteng Mario Dandi dan Shane Lucas, jika tidak mampu bayar diganti dengan pidana penjara 7 tahun. Nah,
Pak Ahyar, Ya. nyatanya hakim hanya mengabulkan 28 miliar. Nah, karena memang ini berdasarkan kemampuan. Tepat tidak, Pak? Ya, di samping kemampuan ini, kalau bicara masalah kemampuan, yang paling tepat itu adalah kebutuhan. Bahwa belakangan dia nggak mampu, lain persoalan. Ya. Jangan diputuskan dulu menurut saya berdasarkan kemampuannya. Siapa tahu kemampuan di belakang hari nanti meningkat. Diputuskan sesuai dengan kebutuhan, bahwa dia mampu sekarang, diterimalah sesuai kemampuan, nanti di kemudian hari bisa dia tambah. Kalau saya berpendapat demikian. Ada catatan saya juga, Caca, mengenai masalah ini memang belum ada aturan. LPSK mungkin perlu juga merevisi undang-undangnya. Kalau seseorang tidak mampu membayar restitusi, perlu nggak ada pidana penjara pengganti? Ya. Nah, ini kan oleh jaksa sangat progresif menurut saya. Menuntut di dalam requisitornya, apabila nggak dibayar, itu bisa dikenakan pidana penjara selama 7 tahun. Ini berfungsi sebenarnya untuk pemaksa orang bersangkut melaksanakan yang 25 miliar tadi. Sekarang tanpa ada itu, apa upayanya? Nggak ada upaya paksa. Diktum atau putusan pengadilan yang dibacakan tadi itu mengenai masalah angka itu kembali kepada kesadaran pihaknya Mario untuk membayar restitusi itu. Kalau dia nggak mau bayar, apa upaya? Jaksa nggak bisa memaksa. Tadi hakim juga mengatakan bisa ditempuh itu adalah menggugat secara perdata, mungkin wan prestasi. Baik. Pak, kalau sekarang logikanya kita ganti, bukan berdasarkan kemampuan, berdasarkan kemauan. Kalau Mario Dandi dan ayahnya tidak mau bayar, ini bagaimana, Pak? Ya, siapa yang masalah. bisa memaksa dia untuk membayar? Itu yang masalah yang saya katakan. Kenapa nggak coba out of the box atau agak progresif hakim mengatakan, kalau ini kamu nggak bayar, kamu masuk penjara 7 tahun lagi. Siapa yang mau di penjara 7 tahun? Kalau dia ada uang, tentu dia akan bayar. Kalau ini apa upaya paksa? Nggak ada. Menurut pendapat saya sedengar tadi putusan, nggak ada upaya paksa. Langkah hukum yang bisa dimungkinkan itu digugat secara perdata ke pengadilan. Digugat perdata, pengadilan negeri butuh berapa bulan, banding berapa, kasasi berapa. Nanti dia akan PK lagi. Belum lagi nanti bantahan pihak ketiga. Baik. Panjang Tapi perjalanan. masalahnya, Pak, kita juga harus mendengar pernyataan atau juga mungkin keberatan dari ayah David yang kemudian membayar mengenai restitusi ini, pemirsa. Ini kita simak. Kalau dibilang bagaimana dengan restitusinya yang 25 sekian-sekian, ya tentu saja kita kecewa karena itu jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan. Tetapi hukuman utamanya kan kita udah dapat dan itu maksimal. 12 tahunnya udah dapat, sekarang kita tinggal bersiasat untuk bagaimana mengejar tambahan hukuman. Karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk menerima vonisnya. Tetapi kita juga tetap harus apresiasi majelis hakim karena yang divoniskan adalah maksimal sesuai dengan tuntutan dan itu diatur dalam undang-undang. Jadi posisi saya seperti itu. Kalau dibilang puas, tapi apakah sudah maksimal? Belum. Itulah kenapa kita masih akan berupaya terus. Ya, sekarang kita simak juga ini pernyataan atau mungkin statement dari Rafael Alun yang juga keberatan untuk membayar besaran restitusi. Ini ditanggapi oleh Rafael Alun, pemirsa, yang menulis dalam surat yang dibacakan pengacara Mario. Ya, kemudian saya hadirkan, pemirsa, ini dia yang utama mengenai keberatan tentang restitusi agar kemudian dipertimbangkan, bahkan juga bahwa membayar restitusi maka kami mohon agar dapat diputus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi ini yang kemudian mengatakan bahwa seakan-akan Rafael Alun tidak ingin kemudian bertanggung jawab untuk membayar restitusi. Bahkan dengan pemahaman bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban bayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Jadi karena Mario Dandi ini
kemudian masih anak, jadi dia kan tidak mungkin ya membayar. Jadi kenapa ayahnya itu yang kemudian menjadi keberatan? Apalagi Rafael Alun juga berkasus untuk kasus yang berbeda pemirsa, untuk kasus korupsi yang ia lakukan pemirsa. Bahkan dikatakan Rafael Alun hendak membantu tanggungan biaya pengobatan, hanya sebatas itu, dan memberanikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Jadi tidak mau membayar restitusi, tapi sudah pernah menawarkan untuk membayar biaya pengobatan. Pak, logika Bapak masuk tidak bahwa kan bukan Rafael Alun yang melakukan penganiayaan, jadi bukan harus membayar restitusi, karena Mario itu kan tidak punya uang, tidak punya nafkah karena dia masih anak, seperti apa? Iya, itu tanggung jawabnya kan, dia sudah dewasa Mario, dia sudah dewasa, dia bertanggung jawab. Pidana tadi dijatuhkan terhadap siapa pelakunya, tidak kepada orang lain. Itu sudah memang benar, bukan dia yang dibebankan karena dia tidak berbuat. Tinggal masalahnya kan kalau ada ancaman penjara kalau nggak dia bayar tadi restitusi, apakah tega orang tua siapapun untuk melihat anaknya di dalam penjara kalau dia punya uang? Tentu dia dengan sayang anaknya, bukan karena harus tanggung jawab dia secara hukum, bukan begitu. Tapi Mario Dandi ini sudah maksimum 12 tahun. Kalau ditambah lagi biaya karena tidak membayar restitusi, tambah atau seperti apa? Pemberatan atau bagaimana? Bukan? Beda. Karena ini adalah pidana penjara pengganti, bukan hukuman pokoknya, tambahan. Ya, karena tadi kita sudah menyebut-nyebut Pak Ahyar mengenai restitusi. Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam akan memberikan kamus Apa Kabar Indonesia Malam, kamus Hakim untuk Anda, supaya Anda tahu secara definisi apa itu restitusi. Ini dia pemirsa, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Sehingga jika ganti rugi berupa kompensasi diberikan oleh negara, sementara restitusi juga diberikan oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau pihak ketiga pemirsa. Jadi memang ini dibebankan dari pelaku terhadap korban pemirsa. Baik, terima kasih Pak Ahyar sudah mengawal tadi 2 kasus hukum yang kita tadi sudah bahas mulai dari awal hingga sekarang, kasusnya Mario Dandi. Dan akhir kata saya menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan 2 sisi dengan tema KPK periksa Caimin. Badan aku terasa capek. Supaya badan aku tetap bugar, aku selalu berusaha penuhi kecukupan cairan dan mineral tubuh. Nah, makanya aku selalu minum Le Mineral yang diambil dari sumber mata air pegunungan dengan kandungan mineral esensial seimbang yang berkualitas. Le Mineral kemasannya juga ditutup berlapis loh. Bukan cuma disegel, tapi botolnya juga keras sebelum dibuka. Bikin kita ngerasa aman, bebas dari pemalsuan. Aku tadinya nggak bisa minum banyak. Tapi beda kalau minum Le Mineral, rasanya enak, nggak bikin enak. Jadi kalau harus tugas keluar lapangan, aku juga nggak perlu khawatir kalau harus beli air mineral di mana aja. Kamu juga jangan lupa rutin minum Le Mineral ya.